Toyota menghentikan sementara operasional pabrik di Jepang menyusul kerusakan pada sistem produksi. Hai bor, sawadika para pengamat otomotif abal-abal. Ya, lagi-lagi dan lagi permainan Jepang akhirnya terungkap sedikit demi sedikit. Jika kemarin Daihatsu yang berulah, kini kakaknya yaitu Toyota yang berulah. Terungkap jika Toyota melakukan kecurangan pada spesifikasi mobil garapannya. Penyelidikan ini terjadi karena viralnya mobil Cina yang murah mampu melibas mobil tangguh dari Jepang. Makanya mereka melakukan inspeksi serius. Ada-ada aja nih si Cina nyenggol si Jepang lewat berita viral. Ya, seharusnya kita harus matur nuwun kepada pihak Cina. Berkat mereka, sekarang produsen Jepang mulai berbenah. Nggak cuma dari sekarang aja, Cina bikin ketar-ketir pihak Jepang. Dulu di saat Cina membuat mobil murah dan banyak fitur, disitulah awal mula Jepang mulai panik. Sekarang mereka dipermalukan pihak Cina. Ya salam. Dikutip dari CNBC, Toyota Motor telah menghentikan beberapa lini produksi setelah mengakui melakukan kecurangan dalam sertifikasi mesin, sehingga berdampak tidak hanya pada kendaraan yang menggunakan mesin tersebut, tetapi juga model lain. Skandal kecurangan ini terkait dengan sertifikasi untuk mesin sotong yang dikembangkan oleh afiliasi Toyota Industry Corporation. Perbedaan yang signifikan ditemukan antara angka output tenaga yang diuji secara resmi dan mobil yang diproduksi massal. Temuan ini melibatkan tidak hanya Toyota, tetapi juga Daihatsu, Subaru, dan Mazda. Kasus ini telah menyeret Toyota Motor Manufacturing Indonesia sebagai produsen mobil di Indonesia. Mobil produksi Toyota Indonesia yang terkena dampak adalah Fortuner dan Innova dengan mesin 1GD yang mulai dijual Mei tahun 2020. Waduh. Toyota Indonesia bersikukuh mengeklaim produksinya tidak terdampak sama sekali. Meskipun begitu, Wakil Presiden Toyota Indonesia meminta maaf kepada seluruh pelanggannya yang terganggu akibat kabar ini. Toyota Motor mengatakan bahwa pihaknya akan menghentikan pengiriman 10 model yang dijual secara global karena Toyota Industri memalsukan data tentang mesin diesel yang dibuat dan dipasok ke produsen mobil tersebut. Dan gak cuma Fortuner bos, 10 model terkenal menggunakan mesin yang terkena dampak secara global adalah seperti berikut. Baca sendiri aja bor, banyak membaca itu membuka jendela dunia. Toyota Industri mengubah volume aliran ke injektor bahan bakar dalam pengujian keluaran mesin dalam upaya untuk membuat kencrotan torsi mesin atau gaya rotasi pada poros engkol tampak lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hal itu menurut laporan panel pihak ketiga. Kecurangan data juga ditemukan dalam pengujian semua mesin industri yang saat ini diproduksi Toyota Industri dan telah menghentikan pengiriman produk yang terkena dampak. Toyota Motor Corporation dipisahkan dari Toyota Industri pada akhir tahun 1930-an. Dan Toyota Industri tetap menjadi salah satu pemegang saham terbesar di produsen mobil tersebut. Waduh, Cina bisa ngopi sambil udat-udut santai nih kalau tahu berita begini. Solid! Ya, kejadian ini membuat kepercayaan pelanggan menjadi menurun. Kami meminta maaf sebesar-besarnya karena meresahkan dan mengkhawatirkan pelanggan dengan serangkaian skandal, kata Toyota pada konferensi pers di Nagoya, Jepang. Kecurangan data yang terjadi di ketiga perusahaan tersebut merupakan masalah yang sangat serius yang mengkhianati kepercayaan pelanggan dan mengguncang fondasi sistem sertifikasi kendaraan, tegasnya. Nggak tahu aja nih, kalau di Wakanda dengar berita kayak begini, masa bodoh lah. Yang penting mobil gagah saat dipakai.
Dengan kejadian pelanggaran sertifikasi, tidak hanya merugikan reputasi Toyota, tetapi juga berdampak pada pasar saham. Saham Toyota Industry Corporation merosot hingga 4% setelah kasus ini diungkap. Waduh. Nah, jadi gimana menurut kalian, Bor, tentang sepak terbang Toyota? Silahkan kencerotkan unek-unek kalian di kolom komentar. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me.